Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Astar Aryati selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan dan juga asisten dosen Muhammad Nurudin yang telah membantu kami selama perkuliahan. Hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis usaha kami, yaitu dari UD Awan Cerah yang memiliki branding Lumpia Basah Julid. Di sini ada anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Adit Hermawan, dan juga ada rekan saya, Raffi Faisal Akbar Darmawan. Kemudian isi dari proposal ini, yang pertama ada pendahuluan dijelaskan oleh saya, yang kedua ada profil bisnis akan dijelaskan oleh Rafli, yang ketiga ada produk perusahaan akan dijelaskan oleh saya, dan yang keempat dan kelima tentang keuangan, kesimpulan, dan saran akan dijelaskan oleh Rafli. Mari kita masuk ke bahasan yang pertama tentang pendahuluan. Latar belakang usaha kami. Usaha kami didirikan bergerak di bidang kuliner dengan jenis lumpia basah. Dalam menjalani usaha diperlukan membuat proposal bisnis yang terdiri dari pendahuluan, profil bisnis, jenis bisnis, nama bisnis, lokasi, struktur organisasi bisnis, produk perusahaan, jenis produk, pembuatan produk, keunggulan produk, target pasar, strategi perusahaan, laporan keuangan, penutup, serta lampiran. Setelah memperhatikan beberapa bagian tersebut, kita disarankan agar membuat profil bisnis agar konsumen dapat memahami bisnis yang dijalankan. Tidak lupa juga diperlukan aspek pelengkap bagi profil bisnis seperti nama bisnis, lokasi tempat bisnis, struktur organisasi. Di dalam proposal bisnis juga terdapat penjelasan mengenai jenis produk, bagaimana cara membuatnya, serta keunggulannya. Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah mencantumkan target pasar, strategi perusahaan, serta laporan keuangan. Bagian terakhir yang dicantumkan adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta saran, dan tidak lupa mencantumkan lampiran dalam proses penyusunan proposal bisnis. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 Manajemen Logistik Industri Elektronika kelas 5B1 yang terdiri dari saya dan Raffi membuat proposal bisnis berdasarkan produk yang dibuat, yaitu lumpia basah dengan topping bakso dan juga lumpia basah dengan topping sosis dengan badan usaha UD Awan Cerah yang agar dapat meningkatkan potensi bisnis dalam pengembangan usaha ini. Kemudian dalam menjalankan usaha tentunya ada visi misi yang ingin dicapai. Visi kami adalah usaha dagang dapat menjadi usaha yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan dapat memperoleh pelanggan yang nantinya dapat membangun perusahaan. Kemudian misi kami adalah memberikan rasa prioritas terhadap kepuasan pelanggan dengan menyajikan produk lumpia basah yang sedap, bergizi, serta dapat memperoleh target pasar yang luas. Keadaan market. Dalam penulisan proposal bisnis, tentunya kita akan menjual sebuah produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk penentuan segmentasi pasar harus dipersiapkan secara matang agar tidak salah menentukan target. Pada zaman ini, cenderung dinamis dan permintaan konsumen yang bermacam-macam, serta tidak ada konsumen yang benar-benar loyal, membuat penjual atau industri harus kreatif untuk terus menghadapi permintaan konsumen. Kami dari UD Awan Cerah mencoba untuk beradaptasi terhadap permintaan konsumen yang bermacam-macam dengan menentukan varian lumpia basah yang digemari oleh anak muda. Rasa yang pedas dan harga yang bersahabat merupakan kelebihan yang kami miliki dalam penjualan lumpia basah ini. Baik, untuk bagian yang kedua yaitu profil usaha. Next. Sejarah usaha. Usaha dagang Awan Cerah didirikan oleh mahasiswa Prodi MLIE Politeknik APP Jakarta semester 5, yaitu Adit Hermawan dan Rafli Darmawan. Nama Awan ini adalah berasal dari kesamaan dua nama terakhir pendiri usaha, yaitu Awan. Sedangkan untuk nama Cerah berasal dari harapan kedua pendiri usaha dagang untuk dapat bertahan lama di pasaran dan dapat memperoleh prospek cerah ke depannya. Pada usaha dagang Awan Cerah menjual produk makanan ringan, lumpia basah, dengan varian sosis dan bakso yang nantinya disajikan bersama saus sambal. Lumpia basah nantinya dijual dengan harga yang masih dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Lumpia basah ini sangat digemari oleh masyarakat luas, terutama pada kalangan remaja dan dewasa. Alamat dan nomor kontak alamat pada Jalan Masjid Al Faruq nomor 42,
Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Jenis bisnis. Legalitas yang kami pilih adalah perusahaan perseorangan atau yang biasa juga dikenal dengan usaha dagang. Usaha dagang merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu orang. Yang dimaksud dalam pengusaha di sini adalah orang yang memiliki perusahaan. Namun dalam praktiknya, kami membuat usaha dagang ini beranggotakan 2 orang. Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan dan jurisprudensi, karena belum terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha dagang. Namun, dalam praktik usahanya di masyarakat, usaha dagang telah diakui keberadaannya. Apakah alasan kami memilih legalitas usaha dagang ini? Alasan utama kami adalah dikarenakan kami tidak memerlukan legalitas di badan hukum seperti notaris dan lainnya. Karena juga usaha dagang ini belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Selain itu, usaha kami masih baru berdiri dan ingin membangun usaha dari awal terlebih dahulu, sehingga nantinya dapat mempermudah proses administrasi dan perizinan. Nama bisnis. Bisnis yang kami dirikan mempunyai nama Usaha Dagang Awan Cerah. UD Awan Cerah termasuk ke dalam jenis bisnis makanan yang menjual produk lumpia basah pedas. Lumpia basah terdiri dari 2 varian, yaitu varian bakso dan varian sosis. UD Awan Cerah mempunyai 2 pendiri, yaitu Raffi Faisal Akbar Dermawan dan Adit Dermawan. Berikut adalah rencana struktur perusahaan yang kami buat apabila usaha ini dapat berkembang menjadi usaha sedang atau besar. Di sini yang pertama terdapat pemilik restoran, di bawahnya ada manajer restoran, di bawah manajer restoran ada 6 kepala, yaitu kepala dapur, kepala accounting, kepala pemasaran, kepala purchasing, kepala waitress, dan kasir restoran. Di bawah kepala-kepala tersebut terdapat staf dapur, staf accounting, staf pemasaran, staf purchasing, dan staf waitress. Next. Kemudian akan dilanjutkan dengan produk perusahaan. Gambaran produk-produk yang kami jual merupakan lumpia basah. Lumpia merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia. Lumpia ini berasal dari kota Semarang. Penamaan lumpia berasal dari kata lum yang berarti lunak dan pia yang berarti kue, sehingga sesuai dengan bentuknya yaitu kue yang lunak. Lumpia basah adalah camilan khas Jawa Barat. Produk ini kaya akan bumbu kencur, perpaduan rasa hangat dan pedas, membuat cemilan ini digemari oleh masyarakat Jawa Barat seperti banyak hidangan khas Jawa Barat lainnya. Rasa lumpia basah kaya akan kencur, atau dalam bahasa Sunda disebut cikur. Lumpia basah biasanya dibuat langsung di depan pembeli dengan tingkat kepedasan yang disesuaikan dengan pembeli. Gambaran produk. Lumpia basah terdiri dari kulit lumpia yang segar diolesi dengan adonan tepung kanji dan gula merah yang kemudian diberi isian. Isiannya dapat berupa tumisan telur, tauge, dan olahan bengkoang. Selain itu dicampur dengan bumbu kencur dan bawang putih serta sambal cabai yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Selain itu, pembeli juga dapat memesan dengan isian lainnya apabila ada yang tidak menyukai isian original. Isian lainnya dapat berupa sosis, bakso, kue tiaw, dan jamur. Camilan ini juga merupakan camilan yang menyehatkan dan juga cukup mengenyangkan, karena kami membuatnya dengan sehigienis mungkin dan mengandung protein, serat, vitamin, dan karbohidrat yang baik untuk tubuh. Cara pembuatan, yang pertama ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lumpia basah. Yang pertama ada kulit lumpia, gula merah 2-3 sendok makan, bengkoang 2 buah, tauge 100 gram, cabai halus sesuai selera, bawang putih halus secukupnya, tepung maizena 1 sendok makan, penyedap rasa secukupnya, dan minyak secukupnya. Kemudian cara pembuatannya yang pertama adalah panaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan gula merah dan tunggu sampai gulanya larut. Masukkan bengkoang yang sudah dipotong seukuran seruas jari dan masak hingga air menyusut. Kemudian angkat bengkoang dan tiriskan, kemudian air sisa dari rebusan bengkoang masukkan maizena dan aduk hingga air tersebut mengental. Ketika sudah mengental, angkat dan dinginkan serta sisihkan. Kemudian panaskan wajan dan masukkan minyak secukupnya. Tumis bawang putih secukupnya, masukkan tauge serta bengkoang. Masak hingga mulai layu.
Kemudian masukkan cabai hingga sesuai selera. Siapkan kulit lumpia di wadah penyajian dan oleskan saus gula merah yang sudah kental tadi. Saat tumisan tauge dan bengkuang sudah layu, sajikan di atas kulit lumpia. Dan lumpia basah siap disajikan. Kemudian ada keunggulan produk dari produk yang kami jual. Yang pertama, kami memiliki level kepedasan dengan 3 tingkat. Yang pertama, sesuai dengan nama branding kami, lumpia basah julid. Level 1 merupakan julid tetangga. Level 2 merupakan julid rekan kerja. Level 3 merupakan julid mertua. Kami menawarkan keunikan nama jual produk yang merupakan sebuah candaan unik atau guyon yang ada di masyarakat. Ketika seseorang tidak suka terhadap orang lainnya. Sehingga kami dapat berbeda dari orang lainnya dari segi profil usaha dan penamaan produk. Kemudian kami juga menyajikan lumpia basah dengan tingkat kepedasan yang pastinya disukai dan dicintai oleh pecinta pedas. Kemudian kami menyajikan lumpia basah dengan kemasan yang menarik seperti ada gambar di samping, yaitu lunchbox paper dan juga disertai dengan sumpit. Kemudian proses pembuatan kami juga baik dan higienis. Kemudian kami juga menggunakan bahan-bahan yang segar untuk pengolahan untuk menjaga cita rasa produk kami. Target pasar, dari hasil segmentasi pasar yang telah kami lakukan, kami mendapatkan bahwa responden rata-rata dari kalangan mahasiswa ataupun freelancer dengan umur antara 19 sampai 25 tahun dan tinggal di daerah Jabodetabek. Kemudian konsumen meminta permintaan produk dengan harga yang terjangkau, kepedasan yang sesuai dengan selera mereka, dan dapat mengenyangkan perut. Sampai saat ini, usia lumpia basah juga jarang dijumpai di daerah domisili kami, sehingga ini merupakan suatu peluang yang baik. Strategi pemasaran. Strategi yang kami gunakan adalah dengan menjual produk dengan harga yang sesuai kantong mahasiswa. Kami memperkirakan akan menjual seporsi lumpia basah dengan harga 10.000 sampai 13.000 tergantung variannya. Kemudian kami akan mengemas lumpia basah tersebut dengan sebaik mungkin dengan menggunakan lunchbox paper sehingga akan aman dalam perjalanan. Selanjutnya dalam tingkat kepedasan kami akan buat sesuai mungkin dengan selera konsumen. Karena rata-rata konsumen kami merupakan penggemar makanan pedas. Kemudian untuk yang tinggal di daerah sekitar kampus Politeknik APP Jakarta, Depok, daerah Kukusan, dan Condet akan mendapatkan gratis ongkos kirim. Pemasarannya juga akan kami lakukan di Instagram kami di @lumbas.julid dan juga ada kontak yang dapat dihubungi via WhatsApp di Instagram tersebut apabila ingin melakukan pemesanan atau bisa melakukan dengan di direct message ke Instagram kami. Kemudian secara bertahap kami akan membuka partnership dengan Gojek di GoFood, Grab di GrabFood, dan Shopee di ShopeeFood. Baik, berarti ke bab 4, yaitu terkait dengan keuangan. Baik, berikut adalah asumsi untuk 1 bulan 80 porsi lumpia basah julid yang terdiri dari 40 lumpia basah julid sosis dan 40 lumpia basah julid bakso. Di sini adalah rancangan anggaran biaya pada lumpia basah julid sosis dan bakso yang terdiri dari peralatan-peralatan yang kami gunakan untuk memasak produk ini. Di dalam tabel tidak terdapat harga dikarenakan semuanya sudah terdapat di kos ataupun sudah milik pribadi, sehingga total biaya peralatan yaitu Rp0. Next. Baik, berikut adalah RAB lumpia basah sosis untuk biaya variabel. Yang pertama yaitu terdapat kulit lumpia 1 lusin, jumlah yang diputuskan adalah 80 pieces. Mengapa 80 pieces? Dikarenakan dalam satu porsi penjualan, kami menggunakan 2 kulit lumpia untuk mengantisipasi kebocoran atau untuk wadah bagi produknya agar tidak sampai tumpah. Kemudian terdapat bengkoang dengan satuan 500 gram yang kita butuhkan sebanyak 1.250 gram dengan harga satuan 5.000 dan total harga Rp12.500. Untuk yang ketiga yaitu terdapat telur 1 kilo dengan asumsi isi 16. Jumlah yang kami butuhkan adalah 2.500 gram dengan harga satuan telur per kilo yaitu 18.000 dan total harga 2,5 kilo adalah 45.000. Dan yang keempat adalah sosis. Di sini kami menggunakan sosis cam isi 40. Jumlah yang kami butuhkan adalah 40 pieces dengan harga satuan Rp1.000 dan total harga yang dibutuhkan adalah Rp40.000.
Yang kelima, yaitu terdapat sambal dengan satuan 250 gram. Untuk jumlah yang dibutuhkan sebanyak 500 gram dengan harga satuan 12.000 dengan total harga juga Rp24.000. Yang keenam, yaitu terdapat tauge, satuannya yaitu 1 kg. Jumlah yang kami butuhkan adalah 2.500 gram atau 2,5 kilo dengan harga satuan Rp12.000 ataupun total harga sebesar Rp30.000. Yang ketujuh, terdapat bawang putih halus sebanyak 250 gram dengan satuan 250 gram. Yang kami butuhkan adalah sebanyak 500 gram dengan harga satuan 250 gram yaitu Rp10.000 dan total harga sebesar Rp20.000. Yang kedelapan, yaitu Royco dengan satuan 230 gram. Yang kami butuhkan adalah 460 gram dengan harga satuan sebesar Rp12.000 dan total harga Rp24.000. Yang kesembilan adalah gula merah. Satuannya adalah 500 gram. Jumlah yang kami butuhkan adalah 1.000 gram atau 1 kilo dengan harga satuan per 500 gramnya adalah Rp7.000 dan total harga per 1 kilonya adalah Rp14.000. Dan yang terakhir yaitu tepung maizena dengan satuan 1/4 kotak. Jumlah yang dibutuhkan adalah 250 gram dengan harga satuan Rp5.000, sementara yang kita butuhkan hanyalah 250 gramnya. Satu kotak adalah 1 kilo, sedangkan 1/4 kotak adalah 250 gram, hanya sebesar Rp2.500. Dengan demikian, total harga bahan baku untuk RAB lumpia basah sosis adalah Rp232.000. Next. Berikut adalah RAB bahan penolong lumpia basah sosis. Yang pertama adalah minyak goreng dengan satuan 480 ml. Kami menggunakan minyak goreng dengan ukuran yang kecil, yaitu 180 ml, sedangkan jumlah yang kita butuhkan adalah 360 ml. Oleh karena itu, kita membutuhkan 2 wadah kecil untuk minyak goreng dengan harga satuan sebesar Rp3.000 dan total harga Rp22.000. Yang kedua adalah paper box dengan satuan buah. Di sini kami membutuhkan 40 paper box untuk lumpia basah sosis dengan ukuran medium dengan harga satuan Rp550.000 dan total harga dari 40 paper box yaitu Rp22.000. Yang ketiga, terdapat sumpit dengan satuan pasang, jumlah yang dibutuhkan juga 40 dengan harga satuan Rp120 dan total harga Rp4.800. Dengan demikian, total harga bahan penolong adalah sebesar Rp32.800. Berikut adalah RAB lain-lain lumpia basah sosis, yaitu yang pertama adalah gaji karyawan dengan satuan orang per bulan, sejumlah 2 orang dengan harga satuan Rp25.000 dan total harga Rp50.000. Dan yang kedua, terdapat biaya listrik per bulan dengan jumlah 1, dikarenakan tidak ada satuannya, harga satuannya Rp10.000. Kita membeli token Rp10.000. Biaya gas dengan satuan tabung, jumlah yang dibutuhkan adalah setengah tabung dengan harga satuan per tabung yaitu Rp20.000 dan kita membutuhkan setengah tabung dengan hanya mengeluarkan Rp10.000. Biaya bahan bakar dengan satuan per liter, jumlahnya 1 liter. Di sini kami menggunakan bahan bakar pertalit dengan harga satuan Rp7.650. Total rencana anggaran biaya lain-lain yaitu Rp77.650. Sedangkan untuk total rancangan anggaran biaya per bulan untuk produk lumpia basah sosis ini adalah Rp342.450. Berikut adalah rancangan anggaran biaya lumpia basah bakso. Untuk biaya variabelnya terdapat kulit lumpia yang hampir sama dengan lumpia basah sosis tadi. Untuk tiap porsinya membutuhkan 2 kulit dengan total harga Rp20.000. Untuk bungkuannya di sini kami membutuhkan 1.250 gram dengan total harga Rp12.500. Untuk telur di sini kami menggunakan sebanyak 2,5 kilo dengan total harga Rp45.000. Sedangkan untuk bakso, kami di sini membeli untuk isi langsung 40 pieces. Jumlah yang kami butuhkan juga 40 pieces dengan harga satuan Rp600 dan total harga Rp24.000.
Sambal yang kami butuhkan adalah 500 gram dengan total harga Rp24.000. Tauge yang kami butuhkan adalah 2,5 kilo atau 2.500 gram dengan total harga Rp30.000. Bawang putih halus sebanyak 500 gram dengan total harga Rp20.000. Royco sebanyak 460 gram dengan total harga Rp24.000. Gula merah sebanyak 1.000 gram dengan total harga Rp14.000. Tepung maizena yang kami butuhkan adalah 250 gram dengan total harga Rp2.500. Oleh karena itu, total harga bahan baku sebesar Rp216.000. Next. RAB bahan penolong lumpia basah bakso kami hampir sama dengan lumpia basah sosis tadi. Di sini kami menggunakan minyak goreng yang kecil, kemudian paper box yang ukuran medium, dan sumpit standar. Dengan total harga minyak goreng sebesar Rp6.000, total harga paper box sebesar Rp22.000, dan total harga sumpit sebesar Rp4.800. Dengan demikian, total harga bahan penolong untuk lumpia basah bakso sebesar Rp32.800. Untuk RAB lain-lain lumpia basah bakso, yaitu yang pertama terdiri dari gaji karyawan sebanyak 2 orang dengan total gajinya yaitu Rp50.000, dan 2 biaya listrik per bulan dengan total yaitu Rp10.000. Biaya gas yang kami butuhkan juga setengah tabung dengan total harga Rp10.000. Biaya bahan bakar yang kami gunakan di sini adalah bensin pertalit dengan total penggunaan 1 liter dengan harga Rp7.650. Total rancangan anggaran biaya lain-lain yaitu sebanyak Rp77.650. Dengan demikian, total rancangan anggaran biaya per bulan sebesar Rp326.450. Penentuan harga jual produk. Apa sih itu harga jual produk? Apa perbedaannya dengan RAB yang sudah kita buat tadi? Harga jual produk adalah harga yang diberikan kepada konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang dijual. Harga jual produk berasal dari harga pokok penjualan yang ditambahkan dengan keuntungan margin. Keuntungan ini ditentukan oleh pihak penjual. Margin wajib diperhitungkan agar usaha dapat senantiasa berjalan dan bertahan. Sebelum menghitung harga jual, sebaiknya kita dapat menentukan harga pokok penjualan. Berikut adalah harga pokok penjualan dari lumpia basah varian sosis dan lumpia basah varian bakso yang sudah ditambahkan dengan asumsi margin kami. Next. Berikut adalah harga pokok penjualan lumpia basah sosis. Yang pertama yaitu terdiri dari biaya usaha yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bahan baku langsung sebesar Rp232.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp50.000, overhead dibebankan sebesar Rp52.800. Dengan demikian, total biaya usaha yaitu Rp334.800. Selanjutnya kita menghitung beban usaha. Di sini terdapat beban transportasi. Kami tidak menyantumkan beban transportasi di sini dikarenakan belum ada estimasi secara resmi berapa penyusutan transportasi yang kita gunakan. Kemudian terdapat bahan bakar dengan asumsi penggunaan 1 liter sebesar Rp7.650. Jumlah beban usaha yaitu Rp7.650. Total biaya 40 porsi, yaitu penjumlahan adalah antara total biaya usaha dengan jumlah beban usaha yang ditotal sebesar Rp344.450. Total biaya per porsi yaitu Rp342.450 dibagi dengan 40 menghasilkan Rp8.561. Di sini kami menggunakan margin sebesar 35%, yaitu Rp2.996. Harga jual Rp11.558. Kemungkinan besar ini kami akan genapkan di angka Rp12.000. Next. Di sini yaitu terdapat harga pokok penjualan untuk lumpia basah bakso dengan asumsi 40 porsi. Biaya usaha terdiri dari 3, yaitu bahan baku langsung sebesar Rp216.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp50.000,
overhead dibebankan sebesar Rp52.800. Oleh karena itu, total biaya usaha dengan penjumlahan ketiga bagian tadi adalah Rp318.800. Beban usaha terdiri dari beban transportasi dan juga beban bahan bakar. Beban transportasi di sini kami kosongkan. Kemudian untuk beban bahan bakar yang kami gunakan adalah 1 liter bensin jenis Pertalite seharga Rp7.650. Jumlah beban usaha yaitu Rp7.650. Total biaya 40 porsi yaitu antara penjumlahan total biaya usaha dengan jumlah beban usaha menghasilkan nominal sebesar Rp326.450. Total biaya per porsi yaitu dibagi dengan 40, Rp326.450 dibagi dengan 40 menghasilkan nominal sebesar Rp8.161. Di sini kami mengambil margin sebesar 35%, yaitu nominal 2.856. Oleh karena itu, penjumlahan antara total biaya per porsi dengan margin, yaitu harga jual sebesar Rp11.018. Kemungkinan besar ini akan kami genapkan di angka Rp12.000. Next. Pembahasan selanjutnya, ataupun pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan proposal bisnis usaha dagang awan cerah yang menjual lumpia basah varian sosis dan lumpia basah varian bakso, usaha ini dinyatakan dapat dijalankan berdasarkan penjelasan bagian profil bisnis mengenai profil perusahaan, produk yang dibuat oleh perusahaan, dan estimasi keuangan perusahaan. Usaha ini nantinya akan dijalankan pada akhir November dengan segmentasi pasar daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan tujuannya adalah kepada kalangan muda usia 19 hingga 25 tahun. Bagian terakhir yaitu saran. Saran yang diberikan dalam penyusunan proposal bisnis ini adalah dengan mencantumkan kondisi aktual terhadap permintaan konsumen atau segmentasi pasar yang dituju dengan cara melakukan studi kelayakan bisnis. Hal berikutnya yang tidak kalah penting adalah sebaiknya mencantumkan proses pembuatan produk secara aktual melalui foto. Next. Baik, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kami dari Lumpia Basah Julid, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.